Wan kawula wonten kempalan RT niki namung badhe nderek wedangan menika nggih. Namung diparingi wedal wedal ingkang utama. Napa nyuwun pangapunten niku mboten awrat raosipun kawula menika namung istilahipun nggih mampir wonten mriki. Mboten dipun menapa niku? Diselesaikan dulu kaitanipun kalian kegiatan-kegiatan wonten RT napa pripun menika Bapak RT. Dadi mengke kula keri mawon ngoten lho, napa pripun? Soale mengke pripun? Oh ngaten. Oh nggih. Ayo ngatur. Nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu ingkang kawula hormati, sepindah kawula ngaturaken matur sembah nuwun menggah nggih. Panjenenganipun saged sampun paring wedal dumateng kawula. Estunipun menika dados kewajiban kawula nggih. Dene kawula marak sowan wonten mriki badhe paring sesuluh ugi kaitanipun kalian kewajiban paring pangertosan babagan mawi kalebet tahapan-tahapan kegiatan menika penjelasan paparan visi misi nggih wonten ing masyarakat. Estunipun tahapanipun menika sampun kalampahan wonten ing tanggal 11 ananging panitia merasa kesulitan kalau harus menghadirkan semua warga. Pramila dipetholi sing rawuh niku menamung bapak-bapak RT kalian tokoh-tokoh wonten ing bali desa. Nah, menika wedal kempalan dalu menika kawula badhe ngaturaken kaitanipun kalian tujuan ugi rencana-rencana hambuk pilih samangke kawula dipun paring mandat dumateng warga desa Gambiranom amengku wonten ing desa nglajengaken anggenipun ngawula wonten ing desa. Namung saderengipun pindah kawula badhe kenalan rumiyin. Dene kawula menika asmanipun Mustafa. Lahir wonten Yojo. Kirang langkung 50 taun kepungkur, taun 70 kalih. Nika kula lahir wonten Yojo. Besar dan sekolah wonten ing Yogyakarta. Lah sak rampungipun pendidikan SMA menika kawula merantau wonten Jakarta, Pak, Bu nggih. Menika taun 96 menika merantau wonten Jakarta. Alhamdulillah pikantuk menapa menika pedamelan pekerjaan wonten ing Jakarta lan setengah nyambut gawe dilalai isih pengin nambah ilmu, pengin pados kawruh melih. Lantas kuliah wonten Unisma Bekasi, Universitas Islam 45 Bekasi. Nika ngantos dugi 98. Nah, dilalai tahun-tahun 98 nika geger bab reformasi. Dadi ngapunten, sekolahe ora mentas. Sekolahe ora mentas, dadi geger ngoten niku pramila namung menyelesaikan sarjana muda. Nah, lajeng dipun kabari kalian tiang sepah mertua kula menika pernahipun Mbah Carek Sepuh ingkang kakung naminipun Hatmawirja ingkang putri naminipun Butu Kijem menika nate mangku wonten ing ngawula wonten ing desa Gambiranom wonten ing taun-taun kepengker. Nah, babagan salajengipun kawula kenalan kalih putra ragilipun Mbah Tukijem kalian Mbah Hatmawirja menika kenalan wonten Jakarta. Lah sampun kenalan menika nggih diparingi momongan kalih kakung sedaya ingkang barep menika sakmenika nembe ngrampungi sekolah SMA wonten Wonogiri, SMA setunggal wonten Wonogiri, ingkang ragil menika sekolah SD kelas gangsal wonten ing SD kalih Baturetno. Bapak-bapak, Ibu ingkang kula hormati, tahun 2011 kula
sowan wonten Desa Gambiranom amargi dipun napa menika dipun dawuhi kados kondur momong ibu mertua kula ingkang sampun sepuh. Nah, 2 tahun wonten siraman menika kula didhawuhi kalian warga dusun siraman menika mangku dados ketua RW. Dados ketua RW menika tahun 2011. Nah, kirang langkung menika sampun 11 tahun 2022 menika istilahipun menika 2 periode menika menjabat ketua RW wonten ing dusun siraman ngantos dugi sepriki. Nah, estunipun dek tahun-tahun 2022 menika kula sampun matur kalian warga mbok yo cah diganti sing enom wae RW-ne aku tak istilahipun nggih leren sik sementara ananging kadosipun warga tasih kabotan. Mboten napa Pak wong dereng enten gantine. Oh ya engko nek sak wayah-wayah kira-kira nek wis ana gantine ya aku diganti wae sak wayah-wayah ora apa-apa. Kula matur ngoten kalian warga dusun siraman. Ngantos dugi detik hari ini kula masih menjabat sebagai dipun dawuhi kalih warga dusun siraman dados ketua RW. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, perjalanan demi perjalanan pengabdian wonten ing masyarakat menika kita nyun sewu sudah bergaul berinteraksi kalian warga ugi dhumateng para punggawa ingkang pono wonten ing Desa Gambiranom. Nah, pramila saya tahun 2022 ini memberanikan diri untuk ngawula artosipun menika ikut dalam pemilihan kepala desa tahun 2023. Ini berbekal kepada pengalaman-pengalaman yang sudah kita dapatkan dengan masyarakat selama 10 tahun ke depan kemarin ya 10 tahun kemarin dan kami berketetapan hati seharusnya dan semestinya desa yang kita banggakan khususnya Desa Gambiranom itu bisa berjalan lebih dari apa yang lebih dari apa yang saat ini ada. Karena saya melihat nggih kula pitados banyak potensi-potensi yang bisa kita kembangkan lebih jauh lagi berkaitan dengan modal dasar di Desa Gambiranom. Adanya kekompakan dan kerukunan di desa kita ini menjadikan sebuah motivasi buat kami, khususnya kami, saya, untuk mengangkat ini menjadi modal utama buat kita. Karena apa? Berdasarkan kekompakan yang kita miliki, kita bisa berbuat lebih dari apa yang ada. Nah, adapun visi yang utama kami, artinya kekarapan atau keinginan atau kehendak kami, itu pertama mewujudkan Desa Gambiranom yang bersih, yang transparan, ugi amanah. Dan ini 3 kalimat yang bersih, transparan, dan amanah ini menjadi motivasi kami, dorongan kami untuk pengelolaan Desa Gambiranom yang bersih, mungkin juga bersih hatinya, bersih lingkungannya, juga bersih dalam pengelolaan anggaran-anggaran di desa. Sebenarnya kalau kita mau dan punya dorongan keinginan yang kuat dengan komunikasi yang terbuka dengan stakeholder atau pihak-pihak yang terkait dengan pemangku kepentingan di desa, itu paling tidak kita bisa melakukan hal-hal yang lebih banyak dari sekedar yang ada. Nah, transparan tentu saja saya kira panjenengan semua juga sudah mengertos, artinya terbuka bahwa keadaan pengelolaan anggaran itu bisa diakses, bisa dimengerti, dan bisa bisa diketahui oleh semuanya warga desa berkaitan dengan alokasi anggaran dan penggunaan yang tentu saja ini harus diinformasikan secara berkelanjutan kepada warga desa. Dan amanah tentu saja ini mengemban mengemban dawuh kita pemerintahan desa itu tidak bisa berjalan sendirian karena ada hierarki atau istilahipun menika ada jenjang
tata pemerintahan, baik itu tingkat daerah, tingkat provinsi, dan tingkat pusat. Tentu saja ini berkaitan dan berkelanjutan. Pengelolaan anggaran itu harus berkesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian-capaian hasil itu harus bisa terukur sesuai dengan anggaran-anggaran yang dikeluarkan dan dikelola oleh pemerintah desa. Itu yang pertama. Lantas yang kedua, kami berupaya untuk selalu mendorong perkuatan kelembagaan desa. Kelembagaan desa tentu saja kata nggih, Pak Bu. Kelembagaan desa yang ada itu seperti BPD, Badan Perwakilan Desa, itu ke depan juga harus kita dorong supaya lebih kuat, produktif, dan responsif terhadap pengelolaan anggaran-anggaran dari pemerintah desa, khususnya dari tingkat eksekutif, di tingkat kepala desa. Nah, ini kita dorong BPD itu lebih produktif dalam mengawasi ataupun menciptakan produk-produk hukum yang berkaitan dengan peraturan-peraturan desa. Nah, ini kita butuh. Selama ini pemerintahan desa sudah berjalan sekian lama, belum ada satupun peraturan desa yang murakabi, yang ada, yang bisa disosialisasikan berkaitan dengan pengelolaan, penataan lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, ini ke depan kita harus dorong itu menjadi produk-produk dari BPD. Ada juga LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, juga kita dorong supaya LPM juga bisa paling tidak itu memberikan inovasi atau gagasan-gagasan yang gagasan yang bisa mencerminkan potensi-potensi masyarakat desa di Ngaberanum. Terus ada juga Posyandu, PKK, kita dorong agar lebih humanis ya. Humanis pengertiannya bahwa ketika Posyandu dan PKK itu berjalan sesuai dengan real yang ada, asas, manfaat, dan tujuannya, itu melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih berkemanusiawian gitu ya. Jadi lebih didorong pada anggaran-anggaran yang anggaran yang sudah diberikan. Maksudnya selama ini saya melihat dan mencermati bahwa Posyandu dan PKK itu tidak mendapatkan posting anggaran yang sesuai dengan kegiatan dan kebutuhannya. Karena seperti yang sudah berjalan, Posyandu banyak melayani dan PKK banyak melayani kegiatan-kegiatan manula dan balita. Nah, ini tentunya ke depan berkaitan dengan kesehatan dan keterawatan orang-orang sepuh, orang-orang tua kita itu ke depan juga harus kita tingkatkan, baik itu dalam penganggaran ataupun kegiatannya supaya lebih humanis. Yang selanjutnya ada lembaga-lembaga lain seperti KPMD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, itu kita dorong agar supaya lebih inovatif, mencari potensi-potensi yang bisa digarap dan dikerjakan. Ada lembaga Karang Taruna, nah ini penting juga. Karang Taruna itu harus kita dorong agar supaya lebih produktif dan kreatif. Karena Karang Taruna ini menjadi tolak ukur kegiatan-kegiatan kepemudaan di desa. Kalau Karang Tarunanya itu mungkin lebih kreatif, banyak mengemas kegiatan-kegiatan seni budaya olahraga dan sosial budaya, itu kita bisa ekspos kegiatan-kegiatan remaja itu menjadi bagian dari kegiatan upaya untuk mencari bakat kreativitas yang ada dengan melalui media-media yang saat ini sudah ada seperti YouTube. Nah, saya menggagas, saya berupaya keras untuk ke depan Karang Taruna di Desa Ngaberanum untuk tiap dusunnya itu paling tidak mempunyai channel-channel YouTube, sehingga kita bisa berkreasi, mengisi konten-konten kreatif, bisa kita ekspos, dan dari proses ekspos itu tentunya akan mendapatkan respon dari masyarakat, tidak hanya untuk Desa Ngaberanum saja, tapi juga di luar, sehingga apabila itu bisa terwujud konten-konten kreatif itu, kita bisa melakukan mobilisasi subscriber. Mobilisasi subscriber itu kita bisa
bila konten-konten kreatif ataupun bila channel-channel itu bisa terbentuk di setiap dusun ya, masih ingat dusun Gambiranam itu bisa membuat satu channel, terus nanti dusun Siraman, dusun Padangan, dusun Bodeh dan lain sebagainya itu bisa membuat satu channel dengan mengangkat isu-isu yang sederhana saja mungkin. Bisa humor, bisa tutorial atau bisa konten edukatif. Ini akan menjadi sebuah promosi yang murah buat kita semua untuk mendapatkan paling tidak imbalan jasa dari kreativitas kita. Karena ketika kita mendapatkan subscriber kisaran sampai 1.000, itu paling tidak ada nilai rupiah yang bisa kita dapatkan dari itu. Nah, ini kita bisa bekerja, bisa membangun kreativitas di antara kita dengan cara yang mudah, murah, dan terukur. Itu mungkin salah satu hal. Yang selanjutnya adalah pembangunan sarana prasarana ke depan itu harus berorientasi pada pembangunan di areal-areal pemukiman persawahan. Karena bagaimanapun juga disadari atau tidak bahwa sebagian besar masyarakat kita itu ngastonipun nggih berkegiatanipun itu di persawahan atau pertanian, meskipun pembangunan sarana prasarana di tingkat pemukiman itu saya perkirakan proyeksikan itu 3 tahun ke depan itu untuk tingkat lingkungan itu sepertinya sudah hampir mendekati ke 90-100%. Nah, berikutnya di tahun berikutnya itu kita harus mengarah atau merambah kepada pembangunan sarana prasarana infrastruktur untuk di areal-areal persawahan, khususnya untuk pengerasan jalan di areal yang menuju ke areal persawahan. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu untuk kita lakukan karena apa? Seperti yang kita lihat, di saat kita itu melakukan budidaya tanaman di persawahan, itu kos operasional kita, biaya pengolahan lahan persawahan dikarenakan terkendalanya jalan-jalan akses masuk ke persawahan itu menjadi besar. Karena di saat kita panen nggawa gabah neng omah itu dengan kondisi areal jalan yang tidak memadai, itu biaya operasional kita besar. Untuk itu ke depan juga kita harus dorong melakukan pengerasan jalan di areal persawahan, mungkin dengan pengecoran dengan aspal tanpa melupakan perbaikan dan penataan saluran irigasi di sekitarnya. Nah, ini penting untuk kita lakukan paling tidak di awal-awal tahun ketiga atau keempat. Sudah merambah ke pembangunan sarana prasarana di area persawahan. Nah, Bapak Ibu ingkang kawula hormati, ini barangkali beberapa yang menjadi fokus perhatian kita, kami khususnya, di samping juga mendorong perkuatan kelembagaan desa, menciptakan sarana prasarana infrastruktur di areal persawahan itu digenjot. Terus yang selanjutnya adalah membangun karakter masyarakat desa Gambiranam dengan mengerti dan memahami tentang aturan-aturan hukum yang berjalan di tengah-tengah kita. Karena kalau kita mendapatkan atau kita memiliki masyarakat yang tingkat kesadaran hukumnya tinggi, segala hal yang berkaitan dengan perselisihan ataupun sengketa ataupun hal-hal yang menimbulkan gembrah di antara kita bisa difasilitasi dengan cara arif dan bijaksana. Metode yang awal adalah musyawarah untuk mufakat. Kalau ternyata tidak kita dapatkan titik temu, terpaksa kita harus melakukan penyelesaian melalui jalur hukum. Nah, harapan kami ke depan ada penyuluhan-penyuluhan hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara, supaya kita itu dalam melakukan tindakan-tindakan yang cenderung untuk menyimpang atau melanggar itu bisa kita rem tanpa harus muncul kasus hukum, tapi kita sudah bisa menyelesaikan di tingkat musyawarah untuk mufakat. Saya yakin dan percaya, saya pitados bahwa kesadaran hukum kita warga desa Gambiranam itu sudah mencapai tahap yang cukup menggembirakan. Untuk itu, meskipun kita itu sudah memiliki tingkat kesadaran, tapi ada kalanya kita harus menyiapkan payung-payung penyelesaian di tingkat
masyarakat. Supaya apa? Supaya kita mempunyai kesadaran besar, kesadaran yang tinggi bahwa mentaati hukum dan aturan-aturan yang berjalan di masyarakat. Tentu saja juga ada aturan-aturan adat dan aturan-aturan pertemanan dan persaudaraan itu juga kita junjung tinggi, karena itu menjadi bentuk kearifan lokal kita, ya, kearifan kebijaksanaan lokal kita untuk menjunjung tinggi kebersamaan kesepahaman yang sudah ada. Intinya bahwa Desa Ngambek-Ranom itu harus bisa kita wujudkan dengan menjaga kekompakan, menjadi masyarakat yang dinamis, menjadi masyarakat yang kreatif, menjadi masyarakat yang santun dan berkarakter dalam menjawab tantangan masyarakat global. Tantangan masyarakat global tadi sedikit saya sudah singgung bahwa ketika kita mempunyai handphone atau gadget, ya, dan di saat kita menggunakannya, sebelumnya kan kita harus mengisi kartu perdana kita dan mengisi verifikasi di Kominfo, dan kita sudah bisa menggunakan gadget ataupun HP kita. Ketika kita sudah masuk dan menggunakan gadget yang kita miliki dan itu disetujui oleh Menkominfo, kita bisa membuka YouTube, kita bisa menggunakan Meta ataupun WA, itu berarti kita sudah masuk dan merambah menjadi bagian dari masyarakat global. Bagaimana sikap kita sebagai bagian dari masyarakat global? Kalau kita apakah hanya sekedar menjadi penonton saja atau pelaku, atau hanya menikmati konten-konten yang ada di fasilitas media sosial yang ada di situ? Kalau menurut hemat saya, kita harus mengambil sikap menjadi seorang pemain. Pemain seperti apa? Pemain yang tadi awal sudah kita sebutkan. Kita harus menjadi pemain global untuk mengisi konten-konten kreatif, untuk membuat konten-konten edukatif, untuk menjadi orang yang mampu memberikan tutorial terhadap keterampilan dan kemampuan apapun. Karena mudah-mudahan apa yang kita bisa masukkan di dalam channel-channel yang lebih produktif itu bagian dari kontribusi kita membangun masyarakat, bagian dari kontribusi kita membangun desa yang kita cintai bersama ini. Barangkali itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Saya berharap dan mohon izin kepada panjenengan semua untuk nyuwun sewu mengkritisi barangkali, atau paling tidak mendalami. Mungkin saya akan lebih senang apabila ditanyakan berkaitan dengan beberapa pemaparan atau penjelasan yang kami sampaikan. Barangkali mungkin itu Bapak Puji sebagai pangandali woro pada kegiatan malam hari ini. Dan tidak saya tutup, saya berharap ada tanya jawab, paling tidak kalau ternyata kurang mohon ditambahi. Kalau ternyata nanti bersesuaian dengan harapan dan keinginan panjenengan, monggo kita sama-sama untuk memperkuat apa yang menjadi harapan dan kebersamaan kita. Saya sekali lagi tidak bermaksud untuk menggurui ataupun merasa sok pinter, tidak ya. Nyun sewu, ini berkaitan dengan bahwa ini menjadi sebuah tanggung jawab dan kewajiban saya, karena saya nderek kontestasi pemilihan kepala desa. Saya berharap ke depan masyarakat Desa Ngambek-Ranom mampu bisa mendapatkan seorang pemimpin atau paling tidak kepala desa yang bisa mengutarakan ide dan gagasannya kepada banyak pihak, sehingga itu menjadi narasi yang positif buat kita semua, dan acuannya adalah cukup jelas. Karena jangan sampai kita itu terjebak kepada hal-hal yang sebenarnya kurang menjanjikan untuk menatap dan menyampaikan pikiran-pikiran masa depan kita. Jangan sampai kita itu terjebak pada hal-hal yang sifatnya tidak tahu apa yang akan kita kerjakan dan tidak tahu apa yang kita butuhkan. Dan mudah-mudahan ini sebagai pengantar kami bisa mendalami lebih jauh lagi berkaitan dengan apa yang kami sampaikan. Saya kira mungkin itu wedal dan waktunya, wedal saha papan sepenuhnya saya konduraken dumateng Bapak Puji. Matur suwun.